Halo, selamat datang di channel Penilaian ID. Di video kali ini kita akan membahas salah satu peraturan yang baru disahkan kemarin, akhir bulan September kemarin, yaitu Peraturan Menteri ATR BPN nomor 20 tahun 2020 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ada 4 hal yang dibahas dari permen ini. Yang pertama itu mengenai muatan dari dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang kedua adalah tata cara penyusunan, yang ketiga mengenai pembiayaan, dan yang keempat mengenai sistem informasi perencanaan pengadaan tanah. Sebelum masuk detail ke sana, kita ingat-ingat dulu, kita review dulu ya. Kita mundur dulu ke belakang, yaitu mengenai Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di undang-undang tersebut disebutkan mengenai tahapan dari pengadaan tanah ya. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah tahap persiapan, yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan, yang keempat adalah tahap penyerahan hasil. Nah, di tahap yang pertama itu, yakni tahap perencanaan, outputnya ialah dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan inilah yang akan kita bahas bagaimana cara penyusunannya. Seperti yang kita tahu di Undang-Undang nomor 2 ataupun di Perpres nomor 71-nya, itu hanya membahas mengenai poin-poin yang ada ya, yang perlu ada di dokumen perencanaan, tapi tidak dijelaskan atau belum dijelaskan secara detail bagaimana penyusunannya dan apa-apa saja yang poin-poin yang harus disampaikan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Oleh karena itulah maka disusunlah ini, yaitu Permen ATR BPN nomor 20 tahun 2020. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ini disusun oleh instansi yang memerlukan tanah. Nah, kita perlu tahu dulu siapa instansi yang memerlukan tanah. Instansi yang memerlukan tanah itu bisa berupa lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, bisa juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau badan hukum milik negara, lalu juga bisa badan usaha milik negara, atau juga bisa badan usaha yang ditunjuk atau sudah punya perjanjian dengan pihak-pihak yang tadi disebutkan sebelumnya. Tadi di awal sempat disebutkan mengenai apa saja sih isi dari permen ini. Ya, yang tadi itu kan ada muatannya apa, kemudian tata cara penyusunannya apa, ya. Lalu yang ketiga pembiayaannya apa, yang keempat adalah sistem informasi perencanaan pengadaan tanah. Itu hal baru ya. Nah, kita masuk ke muatan dari DPPT. Itu yang menjadi poin utama dari video ini ya. Muatan DPPT itu ada 3 di sini yang dibahas. Pertama itu mengenai studi kelayakan, yang kedua mengenai muatan wajib yang wajib ada ya di dokumen perencanaan. Lalu yang ketiga adalah muatan tambahan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah itu disusun berdasarkan studi kelayakan. Studi kelayakannya apa saja? Yang pertama itu adalah survei sosial ekonomi. Yang kedua adalah kelayakan lokasi. Yang ketiga adalah analisis mengenai biaya atau manfaat dari pembangunan terhadap wilayah dan juga masyarakat. Yang keempat mengenai perkiraan nilai tanah. Yang kelima dampak lingkungan dan dampak sosial dari pembangunan dan juga pengadaan tanah. Lalu yang terakhir adalah apabila ada hal lain, itu ada studi lain yang diperlukan. Misalnya itu kalau studi lain yang diperlukan itu seperti terkait misalnya dengan sosial budaya, politik keamanan, dan lain-lain ya, kayak gitu. Tadi itu kita sudah bahas mengenai studi kelayakannya apa yang dilakukan. Sekarang kita bahas langsung ya mengenai apa saja muatan wajib yang perlu ada di dokumen perencanaan pengadaan tanah. Tadi studi-studi itu sudah dilakukan. Nah, dari sana akhirnya dirumuskan dokumen perencanaan yang isinya sebagai Oke, lalu apa saja isi dari muatan wajib dokumen perencanaan pengadaan tanah? Atau apa-apa saja yang harus ada di dokumen perencanaan pengadaan tanah? Itu ada 9 ya, ada 9. Yang pertama, pastinya perlu statement maksud dan tujuan dari rencana pembangunan. Yang kedua, kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan baik itu nasional ataupun daerah. Yang ketiga, letaknya di mana.
ya, letak tanahnya di mana. Yang keempat, luas tanahnya berapa. Yang kelima, bagaimana gambaran umum dari tanah. Yang keenam itu mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Yang ketujuh, perkiraan pelaksanaan pembangunannya. Yang kedelapan itu adalah perkiraan berapa dari nilai tanahnya. Dan yang kesembilan adalah rencana penganggaran. Sebenarnya yang disebut sebagai muatan wajib dari dokumen perencanaan pengadaan tanah di Permen ini sudah pernah disebutkan sebelumnya di Perpres 71 tahun 2012. Correct me if I'm wrong, tapi di situ. Tapi di Perpres itu hanya disebutkan poin-poinnya saja. Kalau di Permen ini kan dijabarin seperti apa gitu ya cara nyusunnya. Nah, misalnya maksud dan tujuan, kita yang bahas pertama maksud dan tujuan. Misalnya pembangunan untuk jalan tol gitu ya. Maksud dari ini adalah begini-begini untuk rencana pembangunan jalan tol. Tujuannya adalah misalnya meningkatkan aksesibilitas segala macam. Lalu yang kedua, kesesuaian dari rencana pembangunan ini dengan RT RW dan prioritas pembangunan ya. Jadi itu ada dua. Misalnya itu jadi satu bab nih. Itu ada dua. Yang pertama mengenai terkait dengan RT RW, yang kedua adalah prioritas pembangunannya. Yang RT RW itu dilihat dulu, misalnya nih pengadaan tanahnya di tingkat kota. Maka dilihat juga RT RW kotanya, kemudian RT RW tingkat provinsinya, kemudian nasional, apakah semuanya ada kaitannya. Jadi perencanaan pembangunan itu harus sesuai dengan RT RW kotanya dulu misalnya, atau kabupatennya, lalu masuk ke provinsi, habis itu dilihat juga di nasional bersinergikah itu apa enggak, ada linknya apa enggak. Bagian keduanya itu mengenai prioritas pembangunan. Di sana itu juga kita perlu melihat apakah rencana pembangunan ini ada di RPJM-nya, RPJP, RPJM ya, termasuk nasional, terus juga provinsi sampai ke bawahnya. Lalu dikaitkan juga dengan rencana instansinya, kemudian juga macam-macam dari pokoknya nanti tuh ada 4 macam dokumen itu. RPJM, terus rencana strategis, rencana kerja pemerintah, atau dokumen proyek strategis nasional. Lalu yang ketiga mengenai letak tanah. Letak rencana pembangunan ini nanti diadakan di mana gitu ya, perlu di state. Dari jalannya di mana, terus kelurahannya, kecamatannya, lengkap lah, kecamatan, kota, kabupatennya, terus provinsi mana, kayak gitu. Lalu juga dari situ dipetakan juga di mananya. Lalu luasnya berapa, kayak gitu, nanti itu dipetakan segala macam ya. Biasanya sih instansi yang memerlukan tanah itu sudah pernah menyusun, misalnya kalau dia ingin membuat anggaplah suatu fasilitas gitu ya, itu sudah ada gambarnya. Biasanya diperlukan misalnya luas sekian, maka di situ dianalisis itu apakah disebutkan dulu letaknya di mana, luasnya berapa. Lalu kemudian yang kelima berarti mengenai gambaran umum wilayahnya, gambaran umum tanahnya. Yang dimaksud gambaran umum tanah itu seperti apa, informasi awal gitu ya. Misalnya tanah yang akan dibebaskan ini, yang misalnya seluas 1 hektar ini, lebih apa yang ada di atasnya gitu, didominasi oleh apa. Misalnya ada perumahan sama kawasan hijau gitu, berapa persen kira-kira, dihitung itu coveragenya ya, apa yang ada di atas itu dihitung segala macam. Lalu juga siapa yang pemiliknya, apakah sertifikatnya, jenis sertifikatnya kebanyakan apa, SAMK, SAGBK, atau misalnya masih GIRIK segala macam, atau masih AJB. Itu semua didata. Itu perlu koordinasi dengan BPN yang ada di daerah. Lalu waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, karena kita sudah tahu luas tanahnya berapa, kira-kira ada berapa bidang gitu ya dari gambaran umum status tanah itu, terus luasnya berapa, akhirnya kita bisa memperkirakan memperkirakan berapa lama nih ya, nggak penilai juga sih, atau penilai atau siapa
Jadi waktu itu kita juga pernah ngerjakan, kita asumsikan berapa lama proses dari dokumen perencanaan sampai dengan lalu persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil itu berapa lama kayak gitu. Itu semua dihitung ya, kira-kira surveinya berapa hari, hasilnya berapa hari, dengan segala macam skenario, kalau ada misalnya konsinyasi dan segala macam kayak gitu. Kiraan jangka waktu dari pembangunannya ya. Nah, kalau tadi itu kan pengadaan tanahnya berapa lama gitu ya, ngabisin waktu. Lalu habis itu pembangunannya berapa lama. Misalnya kayak jalan tol atau misalnya rel kereta api gitu ya, pembebasan tanahnya itu misalnya 2 tahun, 3 tahun, lalu pembangunannya berapa lama. Nah, di situ juga kita perlu koordinasi juga dengan instansi yang membuka tanah, karena mereka sudah punya planning segala macam gitu ya, ada rencana developmentnya kayak gimana kayak gitu, perkiraan nilai tanah. Tapi sebenarnya kalau disebut perkiraan nilai tanah agak kurang tepat, karena yang diperkirakan adalah nilai ganti kerugian, di mana nilai ganti kerugian itu ada fisik non fisik, di mana fisiknya ini nggak hanya mencakup tanahnya tapi juga bangunannya. Ya, apakah nanti misalnya pabrik atau segala macam gitu kan, atau misalnya rumah tinggal kan dihitung juga bangunannya segala macam. Apakah nanti ada sarana pelengkapnya ataupun ada tanaman kayak gitu, itu kan juga dinilai kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk menghasilkan ini, perkiraan nilai tanah ini, ya pasti penilai udah pada paham lah ya gimana caranya. Kita kan sudah mendapat tuh data-data mengenai gambaran status tanah, kita juga mendapatkan gambaran mengenai wilayah gitu ya, kondisi-kondisi di sana seperti apa, plus juga kita melakukan survei juga hingga akhirnya kita bisa merumuskan plus minus berapa ini nilai ganti kerugian yang akan nanti kira-kira akan disampaikan atau dihitung pada saat tahap pelaksanaan. Oke, sekarang masuk ke penganggaran. Penganggaran di sini tidak hanya selama anggaran-anggaran pada proses pengadaan tanah, tapi juga termasuk tadi itu dimasukkan juga berapa nilai ganti kerugian yang akan diberikan ya, termasuk juga berapa jasa penilai, jasa konsultan-konsultan yang dimaksud, lalu juga biaya-biaya yang muncul gitu, termasuk nanti sosialisasi segala macam. Jadi dihitung tuh berapa biayanya atau ya biaya pekerjaan yang kira-kira diperlukan pada tahap proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai penyerahan hasil segalanya, semuanya itu kan. Jadi kalau misalnya penilai pasti banyak juga yang udah tahu kan. Kalau misalnya persiapan itu ada sosialisasi segala macam, itu perlu juga dana segala macam, baik internalnya ataupun nanti pada prosesnya. Lalu proses pelaksanaan dan juga penyerahan hasil itu semua dihitung. Nggak hanya itu saja, tapi juga sumbernya dari mana kayak gitu, sumbernya dari mana, berapa, dan misalnya dulu pernah misalnya menggunakan anggaran tahun sekian menggunakan tahun sekian kayak gitu. Oke, segitu dulu mengenai Permen ATR BPN nomor 20 tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya bisa di-download peraturannya di website Penilaian ID. Itu sudah di-upload ya peraturannya, jadi bisa dibaca lebih detailnya seperti apa. Semoga video ini membantu gitu ya, mendapat insight mengenai garis besar dari muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah berdasarkan permen tersebut. Terima kasih sudah menonton. Dadah.